Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas ya tentang Bapak Jokowi ya, presiden ke-7 ya, di mana sekarang beliau nih selalu difitnah gitu ya. Selalu difitnah tiada henti gitu ya. Nah, di satu sisi rakyat ya banyak berkunjung ke rumah Bapak Jokowi yang ada di Solo gitu ya. Selalu berkunjung, gak ada henti-hentinya gitu. Gue juga bingung kenapa gitu ya. Bisa sampai seperti itu gitu. Sedangkan banyak fitnahan, cacian, serangan ke Bapak Jokowi ini banyak dari manapun gitu. Padahal ya sebenarnya kan Bapak Jokowi ini tidak menjabat lagi sebagai presiden gitu. Ya kalau misalnya mau serang, mau komplain ya ke Bapak Prabowo ya, berani nggak ke Bapak Prabowo? Nggak ada yang ngomong ke Bapak Prabowo gitu ya. Kalau ke Bapak Jokowi banyak banget ya. Sampai ya gue membahas di video kemarin, masa gue dikira ternak Mulyono. Aduh, sotoy lo. Dikira gue buzzer kali ya. Aduh, ya kita simak dulu ya kali ya. Para buzzer yang budiman, kita simak dulu videonya dari Agi Rifana channel. Check this out. Apa lagi, Gri? Enggak. Halo, akhir-akhir ini konten kalau nggak Hasto, Koni. Kalau nggak Koni, Hasto. Kalau nggak Hasto, Koni. Coba sih yang lain. Lah ya memang itu pasangan ideal. Ideal narasinya, ideal tebar fitnahnya, sama-sama suka nyebar hoax, sama-sama pembuat hoax, sama-sama memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, sama ideal sih memang. Kok ideal yang untuk kejahatan sih, Gri? Ideal untuk yang kejelekan sih, Gri? Lah kalau faktanya seperti itu gimana? Mau kita mau angkat yang baik-baiknya yang mana? Nah terus ini apa hubungannya Koni sama Hasto, Hasto sama Koni? Ya tentu selama ini kan mereka selalu yang diserang terus itu Jokowi. Jokowi juga sudah tidak menjabat. Jokowi juga bukan lagi presiden. Tapi kan sampai dengan hari ini kan masih terus diserang terus. Kenapa? Apa nggak berani nyerang Prabowo? Ayo lu. Presidennya sekarang Prabowo. Kalau KPK ada pemanggilan segala macam kan ada Prabowo. Apa hubungannya dengan Jokowi? Nyerangnya masih ke Jokowi. Ya tapi nggak apa-apa. Karena memang dua orang ini hobinya menyebarkan fitnah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan memang dua orang. Toh Jokowi makin difitnah, makin mulia. Makin direndahkan, makin tinggi derajatnya. Itu faktanya yang kita bisa lihat sampai dari hari ini. Coba bayangkan, sekarang begitu ada fitnahnya Koni dan Hasto, hampir setiap hari rumah Jokowi dikunjungi masyarakat seluruh Indonesia. Dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Kalau tidak dibatasi, mungkin sampai tengah malam dan dini hari. Kenapa? Yang datang dari Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari NTT, dan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Ini artinya apa? Emang dia diundang? Enggak, inisiatif sendiri. Ya dia melihat bahwa kok ini orang udah diem masih difitnah terus. Orang udah ngalah juga masih dipojokkan terus. Nggak pernah membalas. Kok fitnahnya makin kecil. Mungkin lantaran itu kemudian masyarakat makin bersimpati. Masih mau pengen fitnah lagi? Silahkan. Tidak saja ditujukan kepada Koni dan Hasto, tapi juga untuk kader-kader PDIP yang lain seperti Deddy Sitorus yang terus juga nyinyir kepada Presiden Jokowi. Juga untuk buzzer-buzzer PDIP yang terus memojokkan Jokowi dan menghina Jokowi. Pun demikian juga untuk para pembenci Jokowi. Amin Rais CS, Refli Harun CS, Tim Samsudin CS, Faisal Asgaf CS, Said Didu CS, Egy Sujana CS, dan kawan-kawannya. Mau lihat seperti apa antusias warga mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo? Cekidot.
Iya. Ini Megawati ngelihat video ini makin meriang, makin meradang ini. Mungkin ya bencinya ke Jokowi makin setengah mati. Kenapa? Sialan. Kok bukan gua yang dielu-elukan, kan gua anaknya Soekarno. Loh, gua itu anaknya pendiri bangsa ini loh. Kenapa Jokowi yang dielu-elukan sama masyarakat Indonesia? Sial si Jokowi krempeng ini. Itu ilusi saya. Aduh, capek-capek gua setiap pidato gua dengung-dengungkan anak Soekarno, anak ideologis. Waduh, masih kalah juga sama anak ideologis tukang kayu. Ini bukan dibikin-bikin, ini bukan dibuat-buat, ini bukan diskenariokan, ini juga nggak ada yang mobilisasi, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang membiayain. Semua dilakukan spontan oleh masyarakat seluruh Indonesia atas dasar simpati. Kasihan, orang sudah diem, ya masih terus difitnah. Orang sudah nggak membalas, masih terus dihina, dicaci maki, direndahkan. Orang simpatik. Nah, PDIP mau makin menghina terus, silahkan. Kan memang itu resep saya. Silahkan hina terus Jokowi, caci maki terus Jokowi, fitnah terus Jokowi. Kalau mau PDIP 2029 tinggal 1 digit. Kan itu resepnya yang selalu gua kasih. Terus udah gitu PDIP nuduh ada yang mau ngacak-ngacak PDIP. Hah? Ada yang mengawut-awut partai. Hah? Nggak ada, Mak Banteng. Nggak ada yang mau awut-awut PDIP. Itu adalah Deddy Sitorus, Guntur Romli, Hasto. Itu yang mau awut-awut PDIP. Jangan salah, gimana cara kalian meninjau atau menganalisa sebuah permasalahan? Bukan, nggak ada orang lain diem aja semuanya. Nggak ada yang berupaya ngotak-ngatik PDIP, nggak ada. Tapi kalau 3 orang ini, Deddy Sitorus, Hasto, Guntur Romli, cara bernarasinya seperti itu, nyerang terus, menjelek-jelekan Jokowi terus, tunggu saat kehancurannya PDIP. Nggak percaya kan kalian kan? Makanya kalau nggak percaya, ya gue gak kasih resep. Terus aja lakukan. Terus. Hina terus. Caci maki terus. Fitnah terus Jokowi. Bahkan seolah Jokowi memberikan sinyal tidak hanya kepada PDIP, kepada para pembencinya yang selama ini terus menghina, mencaci maki seperti ini. Ya, biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu. Ya kan biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Nih, ini ditujukan kepada Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Egy Sujana, Din Samsudin, Marwan Batubara, Gatot Nurmantio, dan gerombolan-gerombolan yang lainnya yang saya belum sebutkan satu persatu. Ini seakan sinyal ditujukan kepada mereka walaupun tidak menyebutkan nama.
plus buzzer-buzzer PDIP dan kader-kader PDIP yang selama ini terus gemar menfitnah Jokowi. Jokowi bilang, apa yang belum kalian lakukan? PKI, Gerwani, dinasti, korupsi, dan II yang lain, tai. Jokowi bilang, udah komplit, udah terlalu biasa bagi kami. Apalagi, asing, tuduhannya semuanya sudah komplit. Sekarang tambah lagi, KONI memegang dokumen negara yang siap dibongkar kapan aja untuk menyerang, menjatuhkan Jokowi. Silahkan. Masih kurang. Kalau masih kurang, masih banyak kesempatan, silahkan dilengkapi. Masih kurang komplit, silakan dikompletin. Nih, sinyal yang dikirim oleh Jokowi kepada kalian, para pembenci. Kalian para pembenci ini, aduh, dungu banget ya orang jadi orang ya. Ya begitu. Udah terus. Lengkapi, kompleti. Apalagi serangan yang dituduhkan kepada Jokowi. Lengkapi. Masih ada, terus lakukan lagi. Nggak apa-apa. Jokowi mengirimkan sinyal itu. Udah terlalu biasa. Kalau masih belum lengkap, belum komplit, lengkapin aja nggak apa-apa. Kompletin aja nggak apa-apa. Artinya apa? Serang aja terus nggak apa-apa. Fitnah aja terus nggak apa-apa. Fitnah terus nggak apa-apa. Silahkan. Masih kurang kecil lagi, cari yang lebih kecil lagi. Fitnahan apa yang bisa kamu buat yang ditujukan kepada saya, Jokowi? Istilahnya memberikan sinyal seperti itu. Masih kurang komplit, masih kurang lengkap. Lengkapin aja, kompletin aja. Gila, malu menjadi orang yang selalu menjadi pemfitnah. Hidup kalian mau sampai kapan orang menjadi pemfitnah seperti itu? Udah gitu, kalau yang difitnahnya melawan, nah nggak apa-apa. Yang difitnahnya diem aja, nggak membalas sedikit pun, nggak membalas apa-apa, cuman hehehehehe. Ya sudah biasa kan. Dari dulu semenjak kami menjabat sampai hari ini udah pensiun, bahkan sudah tidak menjabat, ya masih terus aja hehehe. Ya ndak apa-apa. Ya karena Jokowi tahu persis orang-orang yang macam pemfitnah ini, ya Jokowi memastikan, meyakini nggak akan bisa sembuh sebelum dia sakaratul maut. Even sakaratul maut aja mungkin belum bisa tobat. Karena apa? Penyakit hati susah disembuhkan dan tidak ada obatnya. Ini penyakit hati. Bahkan kalau sudah kronis pada tingkatan yang hati mereka itu busuk, pikiran kotor, hati busuk. Kalau sudah hati busuk, susah. Sama seperti gagal ginjal. Ngeri kali, Gri. Iya. Oh, kamu tahu kedokteran juga, Gri. Kalau sudah gagal ginjal, ya ini analogi lagi nih, sama juga dengan penyakit hati tadi tuh. Kalau sudah gagal ginjal, itu kan nggak bisa ginjalnya disembuhkan, diperbaiki, kemudian menjadi berfungsi, terkecuali kalau cangkok ginjal. Artinya apa? Yang bisa dilakukan adalah bertahan hidup dengan cara cuci darah, karena ginjalnya sudah nggak berfungsi. Sudah tidak bisa lagi mencuci darah, makanya harus melakukan cuci darah. Mungkin 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Loh, lu kok hafal, Kri? Aduh, salah lagi nih. Ya enggak, memang kayak begitu. Enggak perlu dihafalin juga. Loh enggak, kok hafal banget gitu loh. Artinya apa? Ya udah, seberapa mereka bisa bertahan. Karena ya memang sudah tidak berfungsi. Caranya supaya masih bisa hidup, bertahan hidup, darahnya dicuci. Sama dengan hati yang busuk. Hati yang busuk nggak bisa disembuhkan. Ini analogi ya. Istilah ya hati busuk itu. Penyakit hati itu nggak bisa disembuhkan. Penyakit hati itu adalah karakter, men. Nggak bisa disembuhkan. Kalaupun nggak muncul, itu kebetulan lagi aja nggak kumat. Tapi nanti pasti akan muncul. Itu penyakit hati. Apalagi kalau sudah kronis, busuk hati. Hati kalian itu busuk. Kalau sudah busuk, nggak bisa disembuhkan.
Jangankan salah, benar saja tetap difitnah. Jokowi benar, berperilaku benar, melakukan tindakan benar, itu pun difitnah. Dan mencari bahan fitnah. Kenapa? Sakit hati. Hatinya udah busuk. Hati mereka ini udah busuk sesungguhnya. Bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Bahkan nanti sampai sakaratul maut itu harusnya bisa ingat dan bertobat. Nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan lagi. Udah tetap busuk di bawah mati, sampai mati. Seriusan, beneran. Ini bukan masalah Basel, Mulyono, ternak Mulyono, membela Mulyono. Lu kok masih bela Mulyono terus, Gri, digaji berapa? Nggak masalah itu. Ini masalah prinsip dan cara berpikir, serta cara bertindak. Itu sakit hati. Dan itulah busuk hati. Sakitnya sudah pada tataran level kronis, busuk. Hati mereka itu udah busuk. Macam Amin Rais itu udah busuk hatinya kepada Jokowi. Dan kawan-kawan yang lain seperti Said Didu itu udah busuk. Gri, awalnya apa sih kok mereka gitu? Kekecewaan. Masa sekecewa itu ya? Ya karena hatinya busuk. Kekecewaan, ya. Iri, dengki, awalnya gitu. Nah itu sampai mati nggak bisa sembuh. Sampai mati nggak bisa hilang. Ya itu akan dibawa mati. Nah bagi Jokowi nggak membalas, nggak klarifikasi juga, nggak melakukan tindakan apa-apa, hanya bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun sampai meninggal dia belum tobat, ampuni ya Allah, saya ikhlas. Itu yang didoakan Jokowi. Ampuni ya Allah dosa kepada saya ikhlas. Jangan ditimpakan kepada dia. Jangan ya Allah, saya ikhlas. Loh Allah makin marah lah punya hamba yang kayak begini, dihina, dicaci maki, difitnah terus-terusan dan dia diem saja, bahkan mendoakan baik. Lu aja yang nggak tahu. Gri, lu kok tahu aja sih lu, Gri? Enggak, masa gua kalah sama Koni? Cuman ngarang doang, masa nggak bisa? Bisa lah. Koni bisa, gua juga bisa, apalagi Hasto. Ya, guys, jadi videonya itu aja. Jadi intinya adalah mereka itu sebenarnya kecewa ya. Ada yang kecewa, ada yang iri hati karena suatu kebijakan yang sudah dilakukan ya. Apalagi Pak Jokowi ini adalah pionirnya dari PDIP gitu ya. Sehingga Jokowi menjabat hampir 10 tahun gitu ya. Pasti sebenarnya Ibu Megawati ini anak emaskan ya Jokowi lah gitu. Karena kan pada saat Bapak Jokowi menjabat ini kan dia mendapatkan achievement rate gitu dari masyarakat gitu. Ya otomatis kredibilitasnya PDIP itu juga akan naik gitu karena adanya Bapak Jokowi gitu ya. Tapi kan ada beberapa nih ya benalu-benalu yang hinggap di badan banteng ini kan. Jadi ya seperti ini guys gitu akhirnya. Pada akhirnya ya pada saat Jokowi sudah tidak menjabat lagi gitu ya. Ya udah diserang terus ya karena itu rasa kebencian, rasa kekecewaan dan iri dengki gitu sama Bapak Jokowi. Jadi kalian ya, jadi sudah jelas ya dengan video tadi ya, katanya gua ternak Mulyono lah, yang katanya gua buzzer lah. Nah, kalian juga harus bisa mengintrospeksi diri, guys. Ya, cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. See you di next on video. Bye bye.